Sopir diduga mengantuk. Mobil travel menabrak truk pengangkut batu di tol Cipularang. 1 penumpang tewas dan 9 lainnya luka akibat kejadian ini. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Status tersangka Nadiem di kasus korupsi laptop dinyatakan sah. 14 hari usai Ponpes ambruk, 1 jenazah santri Al-Khozini berhasil diidentifikasi. Almarhum adalah Ahmad Haikal yang rekaman suaranya sebelum berangkat ke Ponpes jadi perhatian publik. Selamat sore, apa kabar Anda saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, 3 lapak pedagang di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat pembakaran sampah yang ditinggal dalam keadaan menyala. Api membesar dengan cepat dan merambat ke 3 kios yang ada di Pasar Cengkareng di Jalan Ruko Mutiara Palem Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Bangunan semi permanen dan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 9 unit mobil pemadam dan 45 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Belakang, tahu api dari belakang sebenarnya, Mas. Di belakang itu ada lagi ngapain gitu? Kayak ada orang bakar-bakaran sampah. Oh, bakar sampah, orang nabun gitu ya, Pak? Iya, orang nabun, dia tinggal. Ada berapa kios Pak yang kebakar? 3 kios. Saudara, diduga akibat sopir mengantuk, kendaraan travel menabrak truk pengangkut batu belah di tol Cipularang, Purwakarta, Senin pagi. Kecelakaan menyebabkan 1 penumpang tewas dan 9 lainnya luka berat dan ringan. Inilah detik-detik proses evakuasi korban kecelakaan maut travel di tol Cipularang, Purwakarta. Dan akibat kecelakaan ini, saudara, 1 penumpang travel tewas di lokasi kejadian, sementara 1 luka berat dan 8 luka ringan. Insiden terjadi saat mobil travel melintas di kilometer 77 di tol Cipularang, Purwakarta pada Senin pagi. Salah satu penumpang selamat mengaku tidak mengetahui detik-detik kecelakaan karena sedang tertidur. Diduga sopir mobil travel mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat bagian depan travel hancur. Sementara itu, saudara, 4 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. 7 orang terluka. Satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura, tepatnya di Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, dibawa ke Mapolsek Patrol Indramayu, Jawa Barat pada Senin pagi. Akibat kecelakaan beruntun ketiga mobil Elf dan 1 truk ini, 7 orang mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Menurut polisi, kecelakaan diduga karena sopir yang mengantuk.
Masih soal informasi kecelakaan, saudara, kecelakaan terjadi di lintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Teluk Haru, Kelurahan Martubung, Kota Medan. Sebuah mobil minibus yang ditumpangi 5 orang tertabrak kereta api yang melintas dari arah Medan menuju Belawan. Pengemudi mobil mengaku tak mendengar suara atau tanda peringatan sebelum tabrakan terjadi. Kondisi lintasan yang tak dilengkapi palang pintu atau lampu peringatan dinilai rawan kecelakaan. Dalam 1 bulan terakhir, sudah 3 kali kecelakaan terjadi di lokasi yang sama. Kami ngomong sama anak soal rel nggak pakai pelang kan, bahaya nih bang, saya bilang kan. Rupanya saya nggak tahu udah ada di sini kereta api melintas dan saya nggak tahu juga, nggak dengar saya suara klaksonnya, nggak dengar saya. Jadi ya tiba-tiba lagi tuh saya nggak bisa ini. Sebenarnya saya udah rem, nampak saya sekilas ujung kereta apinya saya langsung rem gitu. Gitu. Kita ke informasi lain, seorang remaja berusia 13 tahun tewas tenggelam di Sungai Desa Kombangan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban diduga tergelincir saat bermain bersama temannya dan tak bisa berenang. Korban awalnya bermain air di Sungai Desa Kombangan bersama 5 temannya. Saat asik bermain, korban diduga tergelincir ke kubangan yang dalam dan tak mampu berenang. Teman-temannya berusaha menolong namun tak berhasil, hingga akhirnya warga datang untuk mengevakuasi dan membawa korban ke puskesmas. Korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Benar adanya korban seorang anak laki-laki 13 tahun, Dika Supriyadi kalau tidak salah nama itu, bermain di sungai sekitar jam 8 kurang lebih dan akhirnya tenggelam. Temannya teriak, singkat cerita dibawalah oleh orang sekitar ke puskesmas kecamatan Bukit dan dinyatakan meninggal. Jangan kemana-mana dulu saudara, kami segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, nasib ex-menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penanganan pemohon bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil.
Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Dr. Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Sementara itu, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih dengan putusan pra-peradilan yang menolak permohonan Nadiem Makarim. Namun di sisi lain, keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, jenazah istri yang ditemukan tewas saat bulan madu bersama suaminya di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat telah dimakamkan. Pemakaman diikuti sang suami yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis. Dengan selang oksigen masih terpasang di hidung, sang suami bersikeras ikut mengantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah korban pun dimakamkan di kawasan Gadut, Kota Padang. Pihak keluarga berharap pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sebuah penginapan di kawasan objek wisata Danau di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ini menjadi saksi bisu akhir hidup dari seorang perempuan berinisial CDN yang berusia 28 tahun. CDN yang tengah menjalani masa bulan madunya bersama sang suami GK ditemukan tak bernyawa di dalam kamar penginapan. Sementara sang suami GK juga tak sadarkan diri dan diketahui dalam kondisi kritis hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari visum luar yang telah dilakukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh sepasang suami istri yang ditemukan tergeletak di dalam penginapan ini. Guna penyelidikan, aparat kepolisian melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk mensterilkan TKP. Diduga kedua korban mengalami keracunan gas dari pemanas air mandi, tetapi untuk memastikannya, polisi masih membutuhkan penyelidikan lebih mendalam. Bahwasannya istri yang bernama saudari Cindy Destananda ini dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia. Sementara dari suaminya, Gilang Kurniawan ini masih dalam keadaan kritis. Dari tanda-tanda yang ditemukan di jasad korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sepasang suami istri tersebut menikah pada Minggu 5 Oktober lalu. Keduanya menghabiskan waktu di penginapan kawasan Danau di Alahan Panjang sejak 8 Oktober. Dan kemudian sang istri ditemukan meninggal keesokan harinya. Rio Johannes, Kompas TV, Solo, Sumatera Barat. Saudara, jenazah korban Ponpes ambruk yang sempat merekam suaranya sebelum berangkat ke Ponpes berhasil diidentifikasi. Jenazah Haikal langsung dimakamkan di tempat kelahiran. Selengkapnya usai jeda.
Sejumlah lokasi di kota Medan masih tergenang banjir akibat hujan deras dan luapan air Sungai Deli yang terjadi sejak Minggu pagi. Seperti di kawasan Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan. Banjir masih setinggi 50 cm dan mengakibatkan kendaraan warga mogok di tengah banjir. Tak hanya jalan raya dan ribuan rumah warga, sejumlah kantor instansi hingga puskesmas ikut terendam banjir. Warga mengatakan, banjir yang terjadi di kawasan Simpang Kantor diperparah oleh kondisi saluran air parit yang tersumbat. Lebih dari 130 peserta didik asal Kabupaten Banjar diduga mengalami keracunan usai mengikuti program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagian besar korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga Minggu siang, hanya 7 pasien yang masih dirawat. Sementara peserta didik lainnya telah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah kondisinya membaik. Meski masih dalam pengawasan medis, ke-7 siswa tersebut dilaporkan dalam keadaan sadar. Mereka mengalami gejala mual dan diare yang diduga akibat keracunan makanan. Satu orang anggota TNI gugur saat penyerangan dan penembakan oleh organisasi Papua Merdeka di distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Penyerangan terjadi saat tim Satgas sedang melaksanakan kunjungan warga. Penyerangan ini dilakukan organisasi Papua Merdeka, Kodam 6 Wilayah Sorong Raya pimpinan Denny Mos. Selain itu, OPM juga merampas 1 senjata milik TNI. Saat ini jenazah Praka Aminur Rahman dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni ke keluarganya di Kebumen, Jawa Tengah. Saudara, satu lagi jenazah santri Al-Khozini yang menjadi korban musola ambruk di Sidoarjo berhasil diidentifikasi. Bernama Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih. Almarhum sebelum kembali ke pondok pesantren sempat merekam lantunan istighfar. Suaranya yang merdu membuat Haikal viral di media sosial meski saat itu belum ditemukan. Inilah suara rekaman lantunan istighfar yang merdu dari almarhum Haikal yang ia rekam sebelum ia kembali ke pondok pesantren. Setelah 14 hari menunggu proses identifikasi yang cukup rumit, jenazah santri korban musola ambruk di pondok pesantren Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih. Jenazah langsung diantarkan tim BPBD ke Desa Sandangdaya, Kecamatan Labang, Bangkalan, Jawa Timur, Senin dini hari. Ratusan warga dan kerabat menyambut kedatangan almarhum yang dikenal sangat cerdas ini. Yang juga membuat orang tuanya terenyuh, Haikal sempat merekam suaranya melantunkan istighfar menggunakan telepon genggam saudara perempuannya sebelum kembali ke pondok pesantren. Mau berangkat ke pondok itu kemarin, dia itu biasanya nggak ngerekam suara, nggak pernah ngerekam suara. Dia bilang ke mbaknya, "Mbak, saya minjam HP-nya buat ngerekam suara untuk kenang-kenangan." Ya itu ya seperti yang sudah beredar, yang sudah viral itu, astagfirullahaladzim, yang disangkanya itu adalah suara Haikal yang di Probolinggo. Padahal itu memang rekaman anak saya. Menurut orang tuanya, meski baru 1 tahun mondok, almarhum sudah berhasil menghafal isi kitab Alfiah hingga 1000 bait. Sebuah pencapaian yang jarang terjadi untuk anak seusianya. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Saudara, kami tutup Indonesia Update edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.